berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Nah, sebagai gantinya, kita harus tetap waspada terhadap kerawanan penularan karena pandemi belum tuntas. Intervensi pemerintah di bidang kesehatan perlu dialihkan menjadi partisipasi masyarakat di bidang kesehatan. Di penghujung tahun 2022, Presiden Joko Widodo resmi mencabut status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Belajar dari kompleksnya penanganan saat pandemi virus COVID-19 menghantam segala sektor kehidupan tak terkecuali, DPR RI pun meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif serta mensosialisasikan kepada masyarakat agar mampu mengendalikan penyebaran varian baru dari virus COVID-19. Anggota Komisi 9 DPR RI Nur Yassin mengatakan, penyuluhan kesehatan masyarakat, baik itu tentang COVID-19 maupun berbagai penyakit menular lainnya, dinilai penting untuk selalu dilakukan untuk mengatasi dampak dari COVID-19 pada masyarakat. Dan yang setelah dilakukan pencabutan, pemerintah juga harus mensosialisasikan pada masyarakat. Karena ada beberapa hal, adanya COVID ini banyak keuntungan-keuntungan yang kita raih atau yang kita dapatkan. Salah satu yang paling penting adalah cara menjaga kesehatan, cara menjaga kebersihan tangan segala macam. Nah itu dulu kita enggak gimana cuci tangan yang baik, dan itu umumnya tidak dilakukan oleh semua orang Indonesia. Nah dengan adanya COVID ini, dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lalui kemarin, orang udah terbiasa untuk bersih. Nah ini yang jangan sampai justru itu hilang. Diketahui pemerintah resmi mencabut kebijakan PPKM mulai 30 Desember 2022 karena semua indikator COVID-19 di tanah air dinilai sudah berada di bawah standar WHO. Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi persnya tidak menyatakan pandemi COVID-19 telah usai, karena hingga kini nyatanya Organisasi Kesehatan Internasional WHO belum menyatakan perubahan status pandemi menjadi endemi secara global. Untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan mencegah lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi endemi melalui pendekatan persuasif di tengah aktivitas masyarakat di Indonesia yang kembali normal. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, saat ini pandemi COVID-19 sudah menuju fase endemi. Menurutnya, meski saat ini COVID-19 sudah terkendali, masyarakat tidak boleh lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Saya percaya kalau kita vaksinasi semakin masif di atas sesuai dengan target WHO, kemudian juga protokol kesehatan, yakinlah bahwa kita akan bersama-sama kita kendalikan, dan itu juga sudah disampaikan oleh WHO bahwa saat ini fase-fase menjelang akhir dari pandemi, tetapi tidak boleh berarti tidak akhir itu masih tetap berisiko. Tetap itu saya kira dengan protokol kesehatan dan vaksinasi menjadi salah satu kata kunci kita bisa mengalahkan COVID-19 dan mengendalikannya dengan baik. Pemerintah telah menjadikan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi sebagai panduan bagi seluruh instansi terkait. Pencabutan PPKM juga dinilai bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendukung rencana pemerintah untuk mencabut aturan tentang PPKM. Ia menilai pencabutan aturan PPKM akan memberi dampak pada percepatan pemulihan ekonomi nasional karena kegiatan jual beli masyarakat kembali berjalan normal. Namun tetap pemerintah saya kira harus hati-hati di dalam melakukan pencabutan PPKM tersebut dalam konteks bagaimana pengendalian COVID-19 dengan mungkin
bisa memberlakukan pada kasus-kasus tertentu yang dinilai bisa berdampak pada penularan COVID dengan varian barunya. Meski kini PPKM resmi dicabut, DPR RI menilai tugas pemerintah dalam mengendalikan virus COVID-19 masih perlu diawasi. Masyarakat pun diharapkan tidak larut dalam euforia, mengingat virus ini pernah memakan korban hingga ratusan ribu jiwa dan meluluh lantakan ekonomi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.